Pahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Kelangkaan solar menyebabkan antrian panjang truk di salah satu SPBU di Jalan Raya Rendang, Karangasem. Vaksinasi hewan peliharaan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di sejumlah daerah di Bali. Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan berbagai upaya untuk melestarikan dan mencegah pencemaran air Danau Batur. Kendaraan truk ini antri panjang di salah satu SPBU di Jalan Raya Rendang, Karangasem pada Senin sore lalu. Sejak sebulan terakhir, BBM jenis solar langka di Kabupaten Karangasem. Pengemudi truk mengaku tidak mengetahui pangkal kelangkaan BBM jenis solar ini. Namun yang jelas pengemudi truk kesal harus antri berjam-jam di SPBU. Hardiansyah, salah satu pengemudi truk, mengaku stres karena waktunya terbuang banyak di SPBU, sementara barang yang diangkut harus segera sampai tujuan. Ini antri solar Pak ya? Iya, antri solar. Udah dari jam berapa? Dari jam 3 tadi. Ada berapa jam dah? Sekarang udah jam 5, hampir setengah 5. Sampai 3 jaman Pak Ya, ya? hampir 3 jam. Di tempat lain kosong Pak? Kosong, nggak ada. Udah kemana aja tuh Pak nyarinya? Udah dari Singaraja di sana sampai di sini. Nggak ada solar. Ada solar ya? Ya, Sudah berapa lama sih begini Pak? udah berapa lama? Udah ada 3 bulan lah. 3 bulan dah seperti Ya. ini kosong begini Pak ya? Di tempat lain ada Pak? Biasanya nggak ada jalur-jalur di sana. Kosong Pak ya? Sudah semua kosong Pak ya? Iya. Udah berapa lama sih begini Pak? Sulit solarnya? Udah beberapa hari. Udah lama. Udah lama, ada sebulanan Pak ya? Iya. Di sini ada, di sana enggak. Banyak yang enggak ada. Makanya sampai macet begini. Kalau begini menyulitkan nggak sih Pak? Sangat. Terganggu Pak ya? Kita terganggu. Antrean truk ini diperkirakan akan terus bertambah panjang selama BBM solar masih langka. Untuk itu polisi dikerahkan untuk merekayasa arus lalu lintas di sekitar SPBU agar tidak semakin macet. Antrean yang terjadi di wilayah Rendang, yaitu tepatnya di sekitar SPBU Rendang, ini memang sudah 1 bulan ini terjadi. Mengingat di sini adalah jalur padat pengguna kendaraan yang menggunakan solar, di mana untuk SPBU yang ada di wilayah Rendang ada 2, dan 1 di sini juga digunakan untuk pengisian daripada BBM solar. Mengingat kadang-kadang ada juga keterlambatan masalah kedatangan BBM solar itu sendiri, dan kedua juga di sini ada 2 pompa yang bisa digunakan awal-awalnya, tapi karena ada sistem baru di mana hanya bisa dioperasikan 1 untuk pengisian BBM solar itu sendiri. Untuk mengatasi kemacetan ini, kami dari kepolisian sudah melakukan upaya-upaya dengan melakukan penjagaan, pengamanan, termasuk melakukan rekayasa lalu lintas, di mana kalau terjadi kemacetan cukup panjang, kami alihkan ke jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui oleh kendaraan transportasi. Polsek Rendang juga memerintahkan anggotanya untuk mengawasi pembelian BBM di SPBU dalam jumlah tidak wajar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Vaksinasi hewan peliharaan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus rabies di sejumlah daerah di Bali. Di Sukawati Gianyar, Selasa kemarin, warga mendatangi Balai Banjar Puri Chandra Asri untuk memvaksin anjing peliharaan mereka. Karena tadi ada dengar dari warga sini
sekitar sini katanya ada vaksinasi. Soalnya ini anak baru 7 bulan soalnya kan. Takutnya kan nanti gimana Kak, gigit orang atau gimana. Ya, gimana anjingnya pasti vaksin Kak? Biasa aja dia, polos dia. Namanya ada perlawanan. Nggak ada perlawanan ya? Iya, diem aja dia. Dari rabies anjing ini Bali termasuk yang paling tinggi dari seluruh Indonesia. Jadi langkah yang dilakukan oleh kepolisian pada hari ini untuk roadshow di Bali itu sangat bagus sekali. Karena sebenarnya dengan kita merawat, menjaga kesehatan piaraan kita, anjing kita, artinya kita juga merawat kesehatan kita. Karena rabies anjing ini sangat membahayakan. Antusias warga sangat tinggi, terbukti dari target 210 vaksinasi ternyata terlampaui hingga 259 vaksinasi. Warga semakin sadar bahaya rabies karena bisa menular ke manusia dan mematikan. Target kami adalah 210 anjing, tapi sudah melampaui target ya, jadi sampai dengan sekarang 259 anjing yang sudah divaksin. Jadi tujuan kami sebenarnya adalah pencegahan menyebarnya penyakit rabies, terutama dengan mengedukasi masyarakat di Bali tentang bahaya penyakit rabies. Pencegahannya ya dengan vaksinasi sebelum terlanjur menyebar penyakit rabies. Masyarakat kita harapkan antusias untuk memastikan wilayah kita bebas dari virus rabies, kemudian mendapatkan edukasi yang baik bagaimana memelihara anjing, khususnya hewan peliharaan anjing, sehingga itu tidak mengganggu tetangga, masyarakat sekitar, sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman. Anjing yang sudah mendapat vaksin diberikan kalung, dan pemilik anjing diberikan pakan anjing serta sembako. Vaksinasi rabies digelar dalam rangka Bayangkari Peduli dan HUT Polwan ke-75 tahun. Bali masuk dalam zona merah penyakit rabies dan sudah merenggut korban jiwa. Untuk menekan penyebaran agar tidak meluas, Pemprov Bali hingga kini gencar melakukan vaksinasi. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Pantai Kuta memang indah, namun puluhan orang hampir saja tenggelam terseret arus deras pantai ini. Sejak Januari hingga Agustus 2023, UPTD Balawista Kuta telah menyelamatkan 52 orang yang nyaris tenggelam di sepanjang pantai ini. Namun 4 orang tidak berhasil diselamatkan. Mereka tenggelam terseret arus deras. Sebagian besar yang mengalami kecelakaan di Pantai Kuta adalah wisatawan asing. Mereka umumnya tidak menyadari arus di pantai ini sangat kuat dan bisa menyeret korban hingga ke tengah laut. Terhitung Januari sampai bulan Agustus ini sudah ada 56 kejadian. Itu dominasi apa? Itu dominasi tenggelam. Namun yang bisa kita selamatkan sebanyak 52 orang. 4 orang sudah meninggal. Itu wisatawan mancanegara atau apa mendominasi? Dominasi mancanegara. Ketidakpatuhan terhadap rambu menjadi penyebab banyak terjadi kecelakaan. UPTD Balawista sudah menaruh bendera larangan di sepanjang pantai, khususnya yang berarus deras, namun larangan ini kerap diterabas wisatawan. Balawista akan meningkatkan pengawasan untuk mengurangi jumlah kecelakaan di Pantai Kuta, seraya menghimbau pengunjung agar mematuhi rambu yang terpasang demi keselamatan diri sendiri. Sekedar catatan, majalah terkenal The Travel pada tahun 2020 pernah memasukkan Pantai Kuta sebagai salah satu dari 10 pantai berbahaya di Asia Tenggara. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.